Tuhan Yesus, berterima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan Yesus, ku ada sebab anugerah Tuhan Yesus. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih karena dukamu buat hidupku sekarang. Bukan memujimu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memujimu selamanya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membangunkan kami Tuhan Yesus dengan tubuh yang sehat. Maka Tuhan, sukacita yang Engkau terus limpah-limpahkan pada kami di dalam keadaan apapun Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kita bayar syadara bakata semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Abah ya Abah ya Bapa. Bayar untuk nama Yasin. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari saudara katakan, Kabayashi kita rasa ucapan syukur kita kepadanya di pagi ini. Sungguh Dia Allah yang luar biasa, sungguh Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Tidaklah Bayashi kita tidak sedetik pun Dia tinggalkan kita. Tidaklah Bayashi tidaklah bagana nikmat Bayashi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tidaklah Bayashi kita. Mari katakan dari awal pujian ini sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih sekali lagi katakan ku ada sebab
Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allahku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kami setiap hari, setiap saat, di dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari katakan dari awal sebagai doa kita kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu. Amin Tuhan Yesus. Agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah Tuhan,
besar setiamu Tuhan. Agunglah karyamu Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah oh Tuhan, mulialah kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Dan ajar jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Agunglah karyamu Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Saudara, di pagi ini Tuhan mengingatkan kita merenungkan apa bedanya kita, apa yang kita alami sekarang dengan yang dunia alami, orang-orang yang di luar sana yang belum mengenal Tuhan Yesus alami. Semua sama mengalami hal yang sama. Tidaklah biasa, tetapi satu yang membedakan, Dia memberikan Roh Kudus-Nya buat kita. Bahkan Dia mengorbankan nyawanya bagi kita. Dan Roh Kudus membuka hati kita menerima Dia, menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Sebuah karya besar yang sudah diberikan untuk kita semua di pagi hari ini. Roh Kudus yang menuntun langkah-langkah kita mengerti kebenaran. Roh Kudus yang terus mengingatkan kita siapa diri kita. Roh Kudus yang senantiasa menghibur kita di dalam kita menghadapi setiap musim hidup yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kita. Kiralah mayasi, kiralah makata kayasi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiralah mayasi, kiralah mayasi, kiralah mayasi. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiralah mayasi yang terus menuntun kita, menghitung hari-hari kita sedemikian rupa sehingga kita terus memperoleh hati yang bijaksana. Dia Allah Roh Kudus yang senantiasa menolong kita. Terima kasih Tuhan buat karya terbesar yang sudah Kau berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulialah Engkau Tuhan, mulialah. Kiralah mayasi Tuhan, ya Allah mayasi. Dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan.
kemuliaan, sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan, sebab Engkau layak Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Oleh Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Sebab Engkau Raja di atas segala raja, yang berdaulat atas hidup kami. Kau Tuhan, Kau Bapa kami yang baik. Tidaklah bayasya, tidaklah bakat dan nama Yase. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tidaklah bayasya, tidaklah bayasya, tidaklah bayasya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ya Rabbi Asyik. Ajarku berserah hanya padamu. Apapun yang terjadi, mari katakan pujian ini. Pimpinlah jalanku, Rabai asik firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami Bapa. Ajarku berserah hanya padamu. Katakan sebagai penyerahan kita kepada-Nya. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dengan terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kami mempercayakan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Ajar kami mengerti apapun yang menjadi rancangan-Mu, rencana-Mu di dalam hidup kami.
Ajar kami mengerti di dalam setiap musim hidup kami, semua mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami percaya Tuhan, benar Bapa, bahwa firman-Mu yang menuntun kami, firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami, menghadapi segala apapun yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan, pelita-Mu adalah terang bagi kaki kami, dan jalan buat kami yang terus kami lalui bersama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah Immanuel, Kau Allah yang tidak meninggalkan kami. Kau Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Lewat firman-Mu kami dikuatkan. Lewat firman-Mu kami diberi kelegaan. Lewat firman-Mu Engkau hibur kami Tuhan. Bahkan lewat firman-Mu Engkau sembuhkan kami. Kau pulihkan kami. Bahkan Tuhan Engkau lepaskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat karya terbesar yang sudah Engkau berikan kepada kami, Tuhan, yang sudah kami terima. Terima kasih, berbicaralah Engkau Tuhan lewat hamba-Mu. Berbicaralah Bapa. Dan jadikan telinga kami telinga seorang murid. Sehingga Tuhan, apapun yang Engkau firmankan di pagi hari ini Tuhan, berbuah-buah untuk kami. Menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan Pastor. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian dikasihi Tuhan. Terima kasih Ibu Siana yang sudah memimpin kita dalam ujian dan penyembahan kita bersama pada pagi hari ini. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, firman yang hidup, firman yang berkuasa. Saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk membuka Alkitab kita, membaca beberapa ayat di dalam firman Tuhan, ya di dalam kitab Bilangan 13. Saya mau ajak baca ayat 17 sampai yang ke-20, lalu lanjut ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-33. Kitab Bilangan 13, ya perjanjian lama tentunya, ayat 17 sampai dengan yang ke-20, lalu ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-33. Ya, saya mulai dengan ayat yang ke-17, Kitab Bilangan 13, berkata demikian, maka Musa menyuruh mereka untuk mengitai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negev dan naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan ayat 19, dan bagaimana negeri yang didiaminya itu? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itulah musim hulu hasil anggur. Lanjut ayat yang ke-25 kita baca. Ya, ayat yang ke-25 dari kitab Bilangan 13. Ya, ayat 25 berkata, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Ayat 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negev, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ayat terakhir 30 dan 31, kemudian Kaleb mencoba menerapkan hati bangsa itu di hadapan Tuhan. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang
yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang-orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa dan orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, terlebih yang melakukan akan firman Tuhan. Jadi konteks cerita ini, ya, firman Tuhan pagi hari ini itu saya ambil dari perjalanan bangsa Israel menjelang dia memasuki mewarisi tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan Allah untuk bangsa Israel. Ya, setelah mereka keluar dari tanah penjajahan Mesir, ya selama 40 tahun mereka di padang gurun, dan saat ini mereka menjelang mewarisi tanah Kanaan. Lalu Musa dan Harun sebagai pemimpin memilih 12 orang perwakilan dari setiap suku, ya, untuk mengintai lebih dahulu. Jadi sebelum mereka masuk, Musa dan Harun memerintahkan mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Seperti apa tanah Kanaan itu? Ya, orang-orangnya seperti apa, penduduknya seperti apa, hasil tanahnya seperti apa. Pada ayat yang ke-17, 18 sampai dengan yang ke-20 tadi kita baca. Itu tugas-tugas yang diberikan kepada 12 pengintai yang adalah kepala-kepala suku. Tentunya bukan orang sembarangan di sini. Ya, mereka adalah orang-orang pilihan karena mereka adalah kepala-kepala suku, ya. Dan kemudian pada ayat yang ke-25 sampai yang ke-33 kita melihat hasilnya. Ya, mereka setelah 40 hari mereka pulang setelah dari pengintaian itu, dan mereka melaporkan kepada Musa dan Harun tentang keadaan tanah Kanaan itu. Ya, dan ada terbagi dalam dua bagian. Ya, satu bagian 10 orang pengintai melihat kesulitan yang begitu besar ada di hadapan mereka. Bahkan saking sulitnya mereka melihat diri mereka itu seperti belalang, katanya. Ya, padahal mereka ini manusia, kan nggak ada yang satupun yang binatang, ya. Tapi mereka memandang diri mereka seperti binatang. Sementara kelompok yang kedua, kelompok Yosua, ya, dan Kaleb memandang tanah Kanaan itu sebagai tanah yang mungkin untuk mereka miliki, karena mereka akan memiliki itu bersama dengan Tuhan. Ya, nah itu ringkasnya cerita firman Tuhan yang saya pagi ini akan sampaikan untuk kita semua. Saudara, satu kali ada seorang ibu meminta anaknya untuk pergi, ya, membeli sebotol minyak goreng ke sebuah warung yang tidak jauh dari rumahnya. Dalam perjalanan dia kembali setelah membeli minyak goreng itu, ternyata si anak ini terjatuh dan minyak goreng yang dia bawa itu, yang dia beli itu tumpah. Ya, minyak gorengnya tumpah setengah botol. Nah, hari berikutnya ibu yang sama ini menyuruh adik bungsunya. Kalau kemarin itu kakaknya, sekarang dia suruh adik bungsunya untuk pergi membeli minyak goreng juga. Ya, dan hal yang sama terjadi ketika dalam perjalanan pulang, adik bungsunya ini juga terjatuh di perjalanan dan minyaknya tumpah juga sebagian. Nah, tetapi si adik bungsu ini kemudian dia cerita kepada ibunya, "Bu, tadi saya jatuh, minyaknya tumpah," katanya. "Tetapi saya berhasil menyelamatkan separuhnya." Ya, kalau si kakaknya tadi kemarin dia bilang saya jatuh dan minyaknya tumpah setengah. Tapi hari ini si adiknya dia bilang dia juga sama, dia terjatuh, minyaknya tumpah, tetapi saya berhasil menyelamatkan separuhnya. Ya. Nah, saudara, dua kejadian yang dialami oleh kakak beradik ini kejadian yang sama. Dua-duanya disuruh membeli minyak dan dua-duanya pun terjatuh.
tetapi ada yang membedakannya antara kakak dan beradik ini. Ya, yang membedakan dari mereka berdua itu adalah cara pandang terhadap kejadian yang mereka baru saja alami. Ya, si kakak memandang ya bahwa minyaknya kurang setengah, sementara si adik memandang dia walaupun dia terjatuh tapi dia bisa menyelamatkan setengah botol minyak yang dia beli itu. Ya, jadi sekali lagi yang membedakan mereka berdua itu adalah cara pandangnya. Si kakak memandang itu secara negatif sehingga dia bilang minyaknya tumpah setengah. Ya, tetapi si adik memandang kejadian yang sama, minyaknya tumpah itu, tapi dia melihatnya sebagai minyaknya tumpah, ya, tapi dia berhasil menyelamatkan separuhnya. Ya, nah hal yang sama ya itu juga terjadi di dalam bangsa Israel. Dari ayat-ayat yang pagi ini kita baca, kita bisa melihat itu, ya, bahwa mereka juga mengalami hal yang sama, ya. Bagaimana cara pandang mereka menyikapi keadaan yang sulit di tanah Kanaan yang mereka akan segera warisi itu. Ya, begitu pula dengan masalah yang kita alami setiap hari, ya itu bisa berdampak buruk tetapi juga bisa mendatangkan kebaikan. Hal itu tergantung atau bergantung dari cara kita memandang atau menyikapi masalah yang kita sedang hadapi. Ya, jika hati dan pikiran kita dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran, maka masalah berat dan situasi sulit yang kita alami itu menjadi beban yang begitu menekan dalam hidup kita. Sehingga mungkin banyak di antara kita yang kemudian jadi patah semangat, ya, dan akhirnya menyerah. Sehingga kita tidak berhasil mengatasi keadaan itu. Ya, sikap yang pesimis seperti yang dialami oleh si kakak itu tadi, ya, itu akan mendatangkan kegagalan dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya, ya, kalau kita punya sikap yang optimis seperti si adik tadi, ya, atau seperti Yosua dan Kaleb, masalahnya sama, tapi dia lihat dengan cara yang optimis, maka ya, si kakak atau si adik ini bisa menjadi pemenang. Ya, Yosua dan Kaleb ini bisa menjadi pemenang. Ya, jadi yang membedakan dari keduanya itu adalah cara pandang. Nah, saudara, kita belajar pagi hari ini tentang bagaimana seharusnya kita menghadapi keadaan yang sulit di depan kita ini dengan cara pandang yang benar. Nah, jadi kita lihat sekali lagi meskipun sama-sama mengintai bangsa Israel ini, ya 12 suku ini yang dipilih dan diutus oleh Musa dan Yosua dan Kaleb ini, ya mereka mempunyai cara pandang yang berbeda. Ya, harinya sama, 40 hari. Mereka pergi ke tempat yang sama, dan bahkan Alkitab menceritakan mereka membawa hasil setelah pulang dari pengintaian itu, ya, tapi mempunyai cara pandang yang berbeda. 10 orang memberikan laporan yang negatif sehingga semua orang yang mendengarnya menjadi takut dan was-was. Sedangkan 2 orang, Yosua dan Kaleb, membawa laporan yang positif yang menguatkan dan membangkitkan semangat. Ya, jadi sekali lagi hasilnya berbeda karena mereka melihat yang berbeda. 10 orang memandang dirinya penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Akibatnya mereka pasti lemah dan menjadi takut. Ya, ayat kitab Bilangan 13 ayat yang ke-31 itu yang tadi kita baca, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ini hasilnya. Ya, ketika mereka memandang keadaan yang sulit di depan itu dengan cara yang negatif, mereka punya hasil bahwa kita tidak mungkin berhasil mengatasi, menduduki tanah perjanjian. Padahal tanah itu sudah dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka. Ya, tapi karena cara pandang yang negatif, yang 10 kepala suku itu miliki, sehingga mereka punya kesimpulan kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Ya, karena mereka itu lebih kuat daripada kita. Ya, bahkan tadi di dalam ayat yang berikutnya, ya mereka para
merasa kecil seperti belalang, sedangkan musuh-musuh mereka tampak begitu besar seperti raksasa yang mustahil dikalahkan. Mereka langsung gemetar melihat orang-orang yang mendiami tanah Kanaan yang punya perawakan seperti raksasa. Ya, sikap yang pesimis itu fokusnya kepada masalah, kepada besarnya masalah, sehingga berdampak pada penurunan atau pada turunnya kepercayaan diri mereka. Ya, mereka jadi merasa kecil dan tidak mampu. Akibatnya ya adalah mereka jadi pesimis, ya jadi stres. Orang yang pesimis itu seringkali mengalami stres, ya berdampak pada turunnya daya tahan tubuh pada kesehatan mereka, ya daya pikir mereka, daya juang mereka, sehingga akhirnya mereka lebih cepat sakit. Ya itu survei yang membuktikan. Ya. Orang-orang yang punya pandangan negatif, orang-orang yang hidupnya di dalam keadaan yang pesimis itu mudah sakit. Ya, orang-orang yang punya pandangan seperti itu mudah putus asa. Dia merasa harga dirinya jatuh, tidak berarti. Itulah yang dialami oleh 10 suku dan juga orang-orang Israel yang lain katanya. Ya, di dalam ayat-ayat Alkitab yang tadi kita baca, mereka merasa tidak mampu. Ya, walaupun tanah itu adalah tanah yang Tuhan janjikan, walaupun tanah itu tinggal di depan mata mereka, ya tinggal beberapa saat lagi mereka bisa masuki tanah perjanjian itu, tapi karena pandangan mereka yang pesimis, karena pandangan mereka yang negatif, akibatnya mereka tidak ya berhasil menghadapinya. Ya, di akhir cerita kita tahu nanti di ayat-ayat yang berikut, pasal yang berikut kita tahu ya ternyata yang mewarisi tanah Kanaan, yang bisa masuk ke dalam tanah Kanaan itu hanya Yosua dan Kaleb. Sementara suku-suku bangsa yang lain itu semua tewas ya di padang gurun. Ya, termasuk Musanya juga tewas di padang gurun. Ya, nah, saudara, kita lihat sementara yang mewarisi adalah Yosua dan Kaleb. Kenapa bisa demikian? Ya karena Yosua dan Kaleb itu punya pandangan yang optimis, sikap yang optimis, ya, sikap yang optimis cenderung lebih positif, dan dia tetap punya hati yang gembira walaupun ada tantangan di depan. Ya, sehingga mereka membuat mereka tetap sehat dan dapat mencapai keberhasilan. Ya, pagi hari ini menjadi renungan kita, jadi dorongan bagi kita bagaimana sikap kita menghadapi keadaan yang sulit di depan. Ya, yang firman Tuhan memang sudah katakan demikian. Tidak, hari-hari di depan bukan hari-hari yang akan bertambah baik. Hari-hari di depan adalah hari-hari yang semakin sulit. Ya, itu yang firman Tuhan tuliskan untuk kita. Tinggal kembali kepada kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Ya, bagaimana sikap kita menghadapi hari-hari yang sulit di depan itu. Ya, apakah kita seperti Yosua dan Kaleb yang punya pandangan yang positif, ya, yang melihat tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu untuk mereka bisa duduki itu bersama dengan Tuhan, atau mereka cuma mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Ya, seperti 10 orang peminta yang lain. Mereka cuma melihat tanah perjanjian itu, ya tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan itu sebagai ya begitu tantangan yang begitu berat bagi mereka. Ya, dengan cara yang negatif, mereka melihat yang negatif sehingga mereka bilang mereka tidak akan berhasil. Ya, suku bangsa penduduk di sana begitu kuat. Suku bangsa penduduk Israel tanah Kanaan itu bangsa enak, itu raksasa besar-besar badannya. Sementara mereka begitu kecil. Ya, mereka itu seperti belalang. Mereka mendiskreditkan diri sendiri. Ya, mereka melemahkan diri mereka sendiri. Padahal mereka hidup bersama dengan Tuhan.
Padahal selama ini mereka berjalan bersama dengan Tuhan. 40 tahun mereka berjuang ya di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan itu bersama-sama dengan Tuhan. Tapi di saat-saat terakhir, di bagian terakhir dari perjalanan mereka, yang seharusnya mereka bisa berhasil menghadapi tanah perjanjian itu, bisa berhasil menduduki tanah perjanjian itu, ya, tapi karena pandangan mereka yang negatif, akhirnya mereka gugur di perjalanan. Akhirnya mereka tidak berhasil mewarisi tanah perjanjian Kanaan itu. Sementara Yosua dan Kaleb, karena dia punya sikap yang positif, ya, dia punya motivasi yang benar, ya, sikap hati yang gembira selalu, yang tidak mudah dikalahkan dengan keadaan yang sulit itu, mereka berhasil menduduki tanah perjanjian. Jadi penting sekali ya dalam hidup kita setiap hari ini, kita punya sikap yang optimis di tengah situasi-situasi yang sulit, keadaan yang begitu menekan kita, ya, yang keadaan yang tidak mudah kita hadapi. Namun sekali lagi, bersama dengan Tuhan, kita dapat menemukan atau kita dapat memiliki harapan yang besar. Jadi bersama dengan Tuhan. Nomor satu kuncinya, kita harus hidup bersama dengan Tuhan. Ya, jangan jauh daripada Tuhan. Ketika keadaan yang sulit sedang menimpa kehidupan kita, ya kita harus hidup bersama dengan Tuhan. Semakin dekat hidup bersama dengan Tuhan. Nah, yang kedua, kalau kita bisa dekat dengan Tuhan, kalau kita selalu menempel lekat dengan Tuhan, maka kita punya pandangan yang positif di tengah situasi keadaan yang serba negatif, di tengah situasi keadaan yang serba sulit, ya, di tengah keadaan situasi yang tidak menguntungkan. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, ya, maka keadaan sulit apapun yang ada di hadapan kita, kita pasti akan mampu dan berhasil mengalahkannya. Kita pasti akan mendapatkan pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Ya, oleh sebab itu jangan kita mau dikalahkan oleh situasi. Ya, jangan kita termakan oleh provokasi kuasa kegelapan si iblis itu yang coba menghancurkan kehidupan kita, mengalahkan kehidupan kita. Ya, tetapi sebaliknya, kita harus punya sikap seperti Yosua dan Kaleb. Ya, kita akan maju pada ayat yang ke-30. Perkataan Yosua dan Kaleb berkata, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkan. Ya, sekali lagi saya baca, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ya, bilangan 13 ayat yang ke-30. Ya, kita akan maju mengalahkan. Iman Yosua dan Kaleb menjadi bangkit oleh karena pandangannya yang terarah kepada Tuhan. Ya, aku senantiasa memandang, kata kitab Mazmur 16 ayat ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku dan aku tidak mulia. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi ayat yang Mazmur ke-16 ayat yang ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku dan aku tidak mulia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, pagi ini, ya, di dalam renungan pagi ini, mari jangan alihkan pandangan kita daripada Tuhan. Di tengah segala tekanan yang sulit, yang menghimpit hidup kita, yang menekan hidup kita, ya, satu-satunya cara untuk kita bisa berhasil mengatasi semua keadaan itu adalah kita memiliki cara pandang yang benar. Ya, cara pandang yang benar kita bisa dapatkan kalau kita dekat sama Tuhan. Kalau hubungan kita dekat sama Tuhan. Ya, dan yang kedua adalah kita punya cara pandang yang benar
Puji nama Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan yang singkat pagi hari ini itu boleh menjadi berkat bagi kita, untuk kita semua, untuk semua saudara-saudara yang hadir pagi hari ini, yang mendengarkan akan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, mari kita jadi bukan hanya pendengar, tapi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk renungan yang hambamu boleh sampaikan, yang hambamu boleh uraikan dengan kesederhanaan. Tuhan menolong supaya setiap pendengar pagi hari ini bisa diberkati melalui firman Tuhan ini. Dan mereka bukan hanya menjadi pendengar biasa, tapi mereka boleh menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu pagi hari ini Tuhan. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Terima kasih Pastor Andreas, terima kasih Ibu Sana yang melayani di pagi ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini mungkin banyak sekali teman-teman kita yang dalam perjalanan keluar kota dan sebagainya. Kita akan hari ini kita mungkin dipercepat Zoom kita, karena banyak teman-teman kita yang harus siap-siap karena hari ini ada satu atmosfer conference, jadi banyak teman-teman kita yang harus buru-buru, harus briefing dan sebagainya. Jadi hari ini, pagi ini kita selesai lebih cepat. Terima kasih Pastor Andreas, kita diingatkan kembali dalam cara pandang kita, permasalahan yang kita hadapi. Setiap kita pasti menghadapi persoalan berbeda-beda, tetapi kita ingin diingatkan kembali di pagi ini, bagaimana kita menyikapi permasalahan yang yang ada. Apakah kita menyerah? Apakah kita jauh dari Tuhan? Atau kita lebih dekat ke Tuhan? Tadi diingatkan kembali bahwa persoalan boleh ada, tetapi cara pandang kita, cara respon kita dalam permasalahan. Terima kasih kembali Pastor Andreas untuk renungan di pagi ini, untuk mengingatkan kembali ke kita semua. Kita tahu bahwa kalau informasi yang ada tahun depan, tahun suram dan sebagainya, tetapi seperti firman Tuhan katakan, bagaimana kita menyikapi tahun depan, tahun yang katanya suram. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan akan campur tangan. Terima kasih kembali Pastor Andreas. Terima kasih teman-teman sekalian, di pagi ini kita akan doakan teman-teman kita yang ambil bagian di atmosfer conference, ya, persiapannya dan sebagainya, dan teman-teman kita yang di luar kota, untuk Bu Hening mungkin yang juga masih di luar kota dan sebagainya, Bu Nita yang masih di luar kota, kita akan doakan bersama-sama, dan nanti Pastor Andreas sekalian tutup di dalam pertemuan kita. Jadi doa berkat Pastor Andreas. Yuk kita bersama-sama dan langsung nanti Pastor Andreas tutup dalam doa. Dan kita bawa untuk Bu Nita, Bu Hening yang di luar kota. Silakan Pastor Andreas. Ya, mari kita akan satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pimpinan-Mu, untuk berkat-Mu pada pagi hari ini dalam hidup kami. Sebentar kami akan beraktivitas, Tuhan, baik yang secara pribadi, di dalam pekerjaan kami, usaha kami, mungkin juga banyak di antara kami yang akan juga melayani di gereja, Tuhan, di Christ Cathedral, untuk atmosfer conference, Tuhan, pada pagi sampai sore nanti. Tuhan yang menolong memberkati kami, beri kekuatan, kesehatan, kemampuan kepada kami, kasih dari Tuhan memenuhi hidup kami, supaya kami bisa melayani setiap undangan yang hadir, tamu-tamu yang hadir, Tuhan, di gereja, untuk mereka juga bisa menerima berkat, seperti Tuhan juga sudah memberkati hidup kami. Berdoa Tuhan untuk Ibu Nita, Ibu Hening, dan juga mungkin saudara-saudara kami yang lain yang ada di luar kota, yang mungkin ada di dalam perjalanan, dalam tugas pekerjaan mereka. Tuhan, kami berdoa Tuhan yang menolong, melindungi mereka, menyertai hidup mereka,
supaya dimanapun mereka berada, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Beri kekuatan, beri hikmat, pertolongan Tuhan atas kehidupan mereka semuanya. Kalau ada di antara saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah, Tuhan, yang sedang dalam pergumulan hidup, Tuhan, kami berdoa, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah, Tuhan beri kekuatan, pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Yang dalam pergumulan, Tuhan memberikan jalan keluar, sehingga mereka boleh berhasil di dalam segala apa yang mereka cita-citakan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pagi hari ini. Terima kasih juga untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan pada pagi ini. Untuk semua saudara-saudara kami yang hadir pagi hari ini, Tuhan yang memberkati kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan yang menolong bangsa dan negara kami terus menghadapi keadaan yang sulit di depan. Supaya dengan hikmat dari Tuhan dan roh takut akan Tuhan senantiasa menyertai pemimpin negara kami, pemimpin daerah kami, Tuhan, pemimpin wilayah kami, semua yang ada di dalam pimpinan dan penyertaan tangan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, pakai setiap kami menjadi saluran dan berkat Tuhan bagi lingkungan sekitar kami, khususnya mereka yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan. Pakai hidup kami menjadi berkat bagi mereka semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami pagi hari ini. Kami bersyukur dan kami memuji nama Tuhan untuk selamanya. Mari saudara yang merindukan berkat Tuhan, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dan rahmat dari Allah Bapa, belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, pimpinan, penyertaan dari Allah Roh Kudus turun menyertai kehidupan kita semua hari ini, esok, hingga Maranatha, Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat pagi. Terima kasih Pastor. Terima kasih, kasih. Pastor Andreas. Selamat. Diana, Pak Widodo. Terima kasih Pastor Pastor Andreas. Andreas. Andreas, Luciana. Diana, Selamat pagi. Selamat pagi.